Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Dia yang memberikan rizki kepada kita di hari-hari dalam kehidupan kita ini. Bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian itu, yaitu Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, sungguh bila kalian bersyukur aku akan tambahkan untuk kalian, namun bila kalian kufur sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bila demikian, tidak ada pilihan bagi kita kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan upaya untuk menghilangkan siksa dari kita, malah sebaliknya kita akan mendapatkan kenikmatan darinya, tambahan-tambahan kenikmatan di atas kenikmatan yang telah ada. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepadanya, yang kelak dengan ketaatan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah. Pembahasan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah menjelaskan dalil-dalil, segelintir dari dalil-dalil syar'i
dalil-dalil wahyu dari Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala berikut ini, kita akan sebutkan dalil-dalil akal yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta itu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil-dalil akal yang menunjukkan tentang keberadaan sang pencipta adalah adanya alam semesta ini, adanya makhluk-makhluk yang banyak dan beragam ini. Itu semua menunjukkan, menjadi bukti adanya penciptanya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak mungkin tidak sesuai dengan akal, hal yang bertentangan dengan akal, adanya segala sesuatu tanpa ada yang mengadakan. Ini adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh akal. Tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setiap yang ada pasti ada yang mengadakannya. Setiap sesuatu yang dicipta pasti ada penciptanya. Akal tidak akan bisa menerima bila ada sesuatu dia ada begitu saja, atau dia itu menciptakan dirinya sendiri, atau berikutnya dia bisa mengadakan apa saja yang ada di sekitarnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan di alam semesta ini makhluk-makhluk yang beragam. Kita dapatkan manusia saja itu berbeda satu dengan yang lainnya. Bila pun ada kesamaan, pasti didapatkan perbedaan. Ternyata makhluk satu dengan yang lainnya ini pun berbeda. Ada manusia, ada jin yang tak terlihat. Manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api. Ada malaikat yang diciptakan dari cahaya. Ada langit, ada bumi, ada isinya. Di langit kita dapatkan berbagai benda-benda langit, benda-benda angkasa. Ada rembulan, ada mentari, ada bintang gemintang dengan berbagai bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Walaupun kelihatan sama, pasti ada perbedaan padanya. Di bumi kita dapatkan juga lebih banyak ragamnya. Ada manusia, ada hewan. Hewan pun ini beragam jenisnya. Ada tumbuh-tumbuhan. Dalam satu famili ternyata juga ada perbedaan satu dengan yang lainnya, dan seterusnya. Ya, ini tentunya beragamnya makhluk-makhluk ini menunjukkan adanya zat yang menciptakannya, ada yang mengadakannya. Tidak mungkin dia begitu saja ada. Karena sesuatu yang begitu saja ada, maka tentunya dia akan mengalami ketidakteraturan. Sesuatu yang ada dengan begitu saja, maka tentunya yang terjadi adalah ketidakteraturan. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adanya segala sesuatu dengan berbagai bentuk perbedaan ini menunjukkan ya, ada penciptanya. Kemudian sang pencipta itu ternyata memiliki keinginan, dan sang pencipta itu ternyata memiliki kemampuan.
Dan ternyata sang pencipta itu memiliki ilmu, di mana dengan ilmu itu menunjukkan ya desain yang begitu luar biasa di alam semesta ini. Dengan keinginan itu maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan zat itu, menjadikan dia beragam. Karena yang satu diinginkan dengan bentuk demikian, yang lain diinginkan dengan bentuk yang lainnya. Seperti itu. Begitu juga yang mengadakan itu adalah zat yang memiliki kemampuan untuk mengadakan semua itu. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ini didukung oleh akal. Ini dibenarkan oleh akal. Ini disetujui oleh akal bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada, melainkan pasti ada yang mengadakannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tur ayat 35 dan 36. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur ayat 35 dan 36. Yang artinya apakah mereka itu tercipta atau dicipta tanpa ada yang mengadakannya? Maka ini tentunya mustahil. Ini tentunya tidak sesuai dengan akal manusia. Tidak mungkin. Karena ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan akal manusia. Untuk menyentuh akal manusia agar mereka berpikir bahwa memang tidak ada sesuatu yang ada begitu saja. Allah bertanya, tapi ini begitu menyentuh akal. Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada yang mengadakannya? Am humul khaliqun, ataukah mereka itu yang menciptakan? Maksudnya menciptakan diri-diri mereka sendiri. Kalaulah pertanyaan pertama, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka itu tercipta tanpa ada yang mengadakan? Jawabannya ini mustahil. Secara spontan akal itu akan menolaknya, memustahilkannya. Tidak mungkin ada sesuatu begitu saja, tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya ya meja ini ada begitu saja, mic ini ada begitu saja, ya tidak mungkin. Pasti ada yang meletakkannya, ya ada yang membelinya, ada yang menghantarkan kemari, kemudian memasangnya. Demikian seperti itu, ya pasti ya ada yang mengadakannya. Demikian. Kalaulah demikian, maka tentunya alam semesta ini yang begitu ya besar, ini tentunya lebih mustahil apabila tidak ada yang mengadakannya. Pasti ada yang mengadakannya. Demikian, ya. Nah, berikutnya Allah bertanya masih di ayat yang sama, di ayat yang ke-35 Allah mengatakan am humul khaliqun, ataukah mereka itu menciptakan diri-diri mereka sendiri. Nah, ini tentunya lebih mustahil. Mengapa lebih mustahil? Coba perhatikan, apabila yang pertama itu mustahil karena sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakannya, ini mustahil, maka pertanyaan kedua yang Allah tanyakan, apakah mereka itu menciptakan diri-diri mereka sendiri? Ini lebih mustahil. Mengapa demikian? Karena tentunya bila sesuatu itu menciptakan diri mereka sendiri, bagaimana mungkin sesuatu yang tadinya tidak ada, dia bisa menciptakan dirinya sendiri? Berarti sebelum dia ada, sesuatu yang tidak ada tadi, ketika hendak menciptakan dirinya sendiri,
dia telah memiliki sifat keinginan karena dia ingin ada. Kemudian dia punya sifat ilmu karena dengan ilmu itu dia bisa membentuk dirinya. Kemudian dia punya sifat kemampuan untuk mengadakan dirinya. Bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa disifati dengan sifat-sifat seperti ini? Dia punya keinginan, dia itu punya ilmu, dia itu punya kemampuan. Nah, ini mustahil. Sesuatu yang tak ada zatnya sama sekali ternyata telah ada mendahului sesuatu tersebut, keinginannya, ya, ilmunya dan kemampuannya. Ini lebih mustahil. Demikian. Ya. Ini lebih mustahil. Demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-36. Dan ini juga pertanyaan yang sesungguhnya menggerakkan dan menyentuh akal manusia. Bahkan ini jawabannya tentu karena lebih mustahil ketimbang pertanyaan sebelumnya. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka itu menciptakan langit-langit dan bumi? Nah, coba ini pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian mereka ini mampu untuk menciptakan yang lebih besar ketimbang mereka, menciptakan yang lainnya. Coba bayangkan, lebih sulit tidak? Lebih mustahil, bukan lebih sulit, lebih mustahil. Demikian. Sesuatu yang tidak ada, dia itu bisa menciptakan yang lainnya selain dirinya. Luar biasa, ya. Bahkan lebih besar-besar, makhluk yang besar-besar, langit dan bumi. Tentunya lebih mustahil. Bal la yuqinun, bahkan mereka itu tidak meyakini. Enggak yakin yang seperti itu. Kenapa? Karena akal mereka sudah menolaknya. Akal mereka sudah mendustakannya. Akal mereka telah memustahilkannya. Demikian. Ya. Seperti itu. Seorang sahabat yang dulunya kafir, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, tatkala mendengarkan firman Allah ini, dia katakan hampir-hampir saja jantungku copot, hatiku ini terbang, begitu katanya. Nah, itulah awal pertama sekali masuknya iman ke dalam diriku, begitu katanya. Masya Allah. Ya, ayat yang seperti ini memang ayat yang menggerakkan akal. Ya, bila direnungkan memang luar biasa. Tak mungkinlah adanya segala sesuatu ini tanpa ada yang mengadakannya. Itu mustahil. Demikian. Baik, maka setelah kita meyakini bahwa segala sesuatu dengan bentuk yang ragam, beraneka ragam, bentuk yang dia bermacam-macam, ya, bermacam-macam, jenisnya bermacam-macam, ya. Begitu juga, ya, warna sifatnya juga beragam dan seterusnya, ya. Warna beragam, ya. Bentuk bermacam-macam, ya. Besar kecil, tinggi, tinggi rendah dan seterusnya, luar biasa. Ada yang bulat, ada yang gepeng, ada yang bentuknya beragam, ya. Nah, ini menunjukkan ada yang mengadakannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada ini pasti ada yang mengadakannya, karena tak mungkin dia ada dengan sendirinya, dan lebih tak mungkin bila dia mengadakan dirinya sendiri, dan lebih tak mungkin bila dia mengadakan selain dirinya, sampai banyak seperti ini, ya. Maka ketahuilah,
Yang mengadakan tersebut itu tentunya adanya adalah dengan sifat keberadaan yang hakiki, yang tentunya dia itu tanpa dimulai, ya, tanpa diawali dengan ketiadaan, dan tak akan pernah diakhiri dengan kebinasaan, dan tak akan diiringi dengan kesusahan, kepayahan, keletihan, kekurangan, kecacatan, kesalahan, dan kekeliruan, seterusnya dari hal-hal yang kurang. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya yang mengadakan ini bukanlah banyak. Kita dapatkan manusia di permukaan bumi ini, mereka meyakini dengan dasar, ya, akal mereka bahwasanya pasti memang ada yang mengadakannya. Hanya saja ada di antara mereka yang meyakini bahwa banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Maka kita katakan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada ini pasti ada yang mengadakannya, ketahuilah bahwasanya mengadakannya itu cuma satu, tidak berbilang, tidak banyak. Dia hanya satu. Demikian. Mengapa demikian? Karena apabila banyak yang mengadakannya, tentu yang terjadi adalah masing-masing Tuhan yang punya kemampuan mengadakan tersebut tentunya tidak ingin makhluk-makhluk yang diadakannya, yang diciptakannya itu loyal kepada, ya, Tuhan yang lain, menyembah Tuhan yang lain. Pasti dia ingin disembah dengan atau oleh makhluk yang diciptakannya, seperti itu. Bila ada Tuhan langit, maka pasti Tuhan langit itu akan menginginkan dia ditaati dan disembah oleh langit itu beserta dengan isinya, ya. Kalau ada Tuhan bumi, pastilah tentu Tuhan bumi dia ingin disembah oleh bumi. Dia tidak ridho, dia tidak rela ketika bumi ini tunduk dan patuh kepada Tuhan langit, kalaulah ada. Begitu juga kalaulah memang ada, ya, benda-benda langit ini Tuhan masing-masingnya, dan seterusnya kita katakan ada Tuhan manusia, maksudnya adalah Tuhan yang menciptakan manusia, ada Tuhan yang menciptakan hewan, ada Tuhan yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, ada Tuhan yang menciptakan bumi, ada Tuhan yang menciptakan langit, ada yang menciptakan Tuhan yang menciptakan matahari, ada Tuhan yang menciptakan rembulan, ada Tuhan yang menciptakan galaksi, bintang gemintang, dan seterusnya. Kalaulah memang ada, tentunya masing-masing Tuhan tersebut tidak ingin sesuatu yang telah diciptakannya itu loyal dan tunduk patuh kepada Tuhan yang lain. Demikian, tidaklah mungkin. Sebagaimana seorang pemimpin sebuah negeri, ya, dia tidak akan ridho sesungguhnya ketika ada rakyatnya yang ternyata itu lebih loyal, ya, lebih loyal kepada pemimpin negara lain, loyalnya ke sana, demikian, loyalnya kepada pemimpin yang lain, ya, bahkan barangkali sampai menimbulkan kerugian. Maka yang terjadi, ya, ini, ya, bisa diberangus oleh pemimpin tersebut. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apabila ternyata masing-masing Tuhan tersebut menginginkan agar ciptaannya itu loyal, setia dengan dirinya, menyembah taat hanya kepadanya, dan dia tidak menginginkan agar ciptaannya tersebut itu
loyal dan taat kepada Tuhan yang lain, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya. Coba bayangkan, kita perhatikan matahari. Dia terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat. Demikian. Ya. Begitu juga rembulan, dia muncul di malam hari. Seperti itu. Bintang gemintang juga demikian. Cobalah bayangkan kalau ada pencipta siang, pencipta malam, pencipta mentari, pencipta rembulan, pencipta bumi. Ini masing-masing pengen ditaati Tuhannya. Tentunya yang terjadi kekacauan. Tidaklah kita dapatkan keteraturan di alam semesta ini, melainkan pasti ada yang mengaturnya. Ini berikutnya. Ya. Ini dalil akal berikutnya. Tidaklah ada keteraturan yang begitu rapi di alam semesta ini, menunjukkan pasti ada yang mengaturnya, dan yang mengaturnya itu cuma satu. Yang mengaturnya cuma satu, tidak lebih. Itu sesuai dengan akal manusia. Ya. Yang mengaturnya cuma satu. Bila sebuah negeri diatur oleh beberapa pemimpin yang masing-masing punya kewenangan yang berbeda-beda, ya, di negeri tersebut, ketahuilah akan kacau balau. Mungkin ada yang komentar, Ustadz, bukankah di negeri ini, contohnya kita ini banyak pemimpin-pemimpin, ada pemimpin wilayah, ada pemimpin nasional, ada pemimpin daerah, ya, ada pemimpin wilayah terkecil. Kita katakan semuanya satu komando. Kalaulah tidak, maka tentu akan terjadi pemberontakan, kan begitu. Karena ada loyal, kita katakan, ketundukan, kepatuhan. Kalau tidak, maka menjadi ya duri dalam daging. Ini akan ya merusak. Seperti itu. Terjadi ketidakteraturan, ketidakseimbangan. Nah, baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan di alam semesta ini terdapat keteraturan, terdapat keseimbangan, terdapat kerapian, ketahuilah sesungguhnya itu ada yang merapikannya, itu ada yang mengaturnya, itu ada yang menyeimbangkannya, ketahuilah. Dan yang menyeimbangkan, yang mengatur, dan yang merapikannya itu cuma satu, tidak banyak. Cuma satu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan akal manusia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 22, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Andaikan di langit dan di bumi itu, di keduanya itu, maksudnya ada langit dan bumi, itu ada Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah. Kenapa disembah? Ya tentunya karena dia punya ciptaan. Yang punya ciptaan, karena dia Tuhan yang disembah, ya karena tentunya dia disembah oleh ciptaannya, demikian. Kan seperti itu. Nah, kalaulah memang ada Tuhan-Tuhan yang banyak itu di langit dan di bumi, maka selain Allah, maksudnya, kata Allah, andaikan ada di langit dan di bumi itu Tuhan-Tuhan yang banyak selain Allah, la fasadata, pasti akan hancur keduanya, pasti hancur keduanya. Langit dan bumi itu hancur, rusak dia. Rusak tatanannya, rusak kerapiannya, rusak keteraturannya, rusak keseimbangannya, demikian. Bahkan hancur lebur yang terjadi, demikian. Ya. Karena nggak teratur, nggak seimbang lagi, nggak rapi lagi dia, demikian. Maha suci Allah, Rabb penguasa, pencipta arsy itu,
dari apa yang mereka sekutukan, dari apa yang mereka sifatkan. Itu dianggap Allah itu punya tandingan-tandingan yang seperti Allah. Tandingan yang bisa mencipta, yang menguasai dan mengatur alam semesta. Maka kita katakan Maha Suci Allah dari yang seperti ini. Demikian. Nah, tentunya juga para muslim rahimani wa rahimakumullah, kalaulah Tuhan-Tuhan tersebut setelah dia memiliki, andaikan mereka ini ada banyak, mereka ini memiliki kemampuan mencipta dan ciptaannya itu sudah loyal dengannya. Nah, tentunya sifat pemimpin itu adalah dia tidak ingin tersaingi, dia tidak ingin tertandingi, bahkan dia ingin menguasai. Begitu. Maka yang terjadi adalah dia akan menaklukkan, dia melakukan ekspansi kepada kekuasaan yang lain, seperti itu, menaklukkan, menyerang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah memang ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, demikian pasti akan terjadi penyerangan. Karena ingin menguasai, tidak ingin tersaingi dan tertandingi, begitu. Ada persaingan. Itu tidak bisa dipungkiri. Demikian. Itu sifat dan watak pemimpin, penguasa. Dia tidak ingin digulingkan. Demikian. Baik, kalaulah demikian, pasti terjadi peperangan di alam semesta ini. Penyerangan dari satu Tuhan kepada Tuhan yang lain, demikian. Maka yang terjadi adalah kerusakan di alam semesta. Bahkan itu kerusakan yang permanen dan seterusnya. Itu dari awal dahulunya mereka sampai saat ini. Namun selama kita hidup, kita tidak mendapatkan ada satu bentuk penyerangan terhadap Tuhan yang lain dari satu Tuhan. Malah sebaliknya kita dapatkan kerapian, keseimbangan yang konstan, keteraturan yang stabil terus, baku. Ini menunjukkan bahwasanya memang tak ada Tuhan yang lain kecuali cuma hanya satu yang dia menciptakan, yang dia mengatur alam semesta, menciptakan segala sesuatu, menciptakan yang ada, menguasai alam semesta dan mengatur jagat raya. Demikian, Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 91. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 91 yang artinya Allah tak pernah mengambil anak. Allah tak pernah mengambil seorang anak, satu anak pun tidak ada. Allah tidak punya anak laki-laki sebagaimana yang dituduhkan secara keji oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Uzair itu putra Allah. Begitu juga seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Nasrani, mereka katakan Isa itu putra Allah, demikian. Atau seperti yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik dahulu, yang mereka mengatakan malaikat-malaikat itu putri-putri Allah. Demikian. Allah tak pernah mengambil seorang anak pun, tidak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, tidak ada. Semua itu makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan lantas ketika keberadaan mereka yang begitu menakjubkan seperti Nabi Isa yang lahir tanpa bapak. Nah, itu kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan karunia kepada Nabi Isa. Begitu juga kepada
Maryam sebagai rahmatnya, demikian, dan sebagai ujian bagi orang-orang sekitar mereka, ya. Atau menjadi ujian bagi manusia, apakah mereka mau meyakini kekuasaan Allah seperti ini ataukah tidak, demikian. Juga bukan dikarenakan kedekatan hamba-hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala lantas dinisbatkan dan diklaim bahwasanya dia adalah anak Allah. Ini tidak benar. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Malaikat yang begitu dekat dengan Allah bukan lantas disebut dengan putri-putri Allah. Nabi Uzair yang begitu dekat dengan Allah bukan lantas dikatakan anak Allah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian Allah melanjutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 91 tadi, kita lanjutkan, wa ma kana ma'ahu min ilah, dan Allah tak pernah ada bersamanya satu Tuhan pun, satu Tuhan yang disembah. Maksudnya satu Tuhan yang dia merupakan sesembahan, karena dia punya kemampuan untuk mencipta dan dia punya sesuatu apa saja yang dicipta lalu dia disembah oleh ciptaannya. Tak ada yang seperti itu, tak ada, ya. Tak ada bersama Allah itu, ya, satu Tuhan pun yang disembah. Tidak ada. Kenapa? Andaikan ada, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kalaulah memang ada, kalaulah begitu, pastilah setiap Tuhan tersebut yang punya kemampuan mencipta, ya, lalu dia disembah oleh ciptaannya, tentunya masing-masing Tuhan tersebut dia pergi membawa pergi apa saja dia ciptakan. Nah, coba bayangkan, ya, Tuhan langit bawa langit pergi, ya. Kemudian ternyata benda-benda langit ini ada Tuhan masing-masing, seperti contohnya mentari, rembulan, bintang gemintang. Ini ternyata ada pencipta masing-masingnya, maka akan dibawa pergi. Mah kosong kalau begitu. Gitu juga pencipta siang sendiri ada, pencipta malam juga ada sendiri. Mau jadi apa kita? Dan ternyata kita juga manusia ada penciptanya. Nah, tentu kita akan dibawa pergi oleh Tuhan kita, begitu. Bumi juga demikian. Ada Tuhannya, kalaulah memang ada maksudnya. Begitu juga, ya, hewan-hewan ternyata itu ada Tuhan masing-masingnya, katakanlah demikian. Tumbuh-tumbuhan juga demikian. Maka tentu kata Allah, kalaulah memang ada Tuhan-Tuhan itu, ya, tentu masing-masing Tuhan akan membawa pergi ciptaannya. Wah, kalau begini mah bahaya, ya. Betul kata Allah, maka akan terjadi kerusakan. Kerusakan pada tatanan, kerusakan pada keseimbangan, kerusakan pada keteraturan, kerusakan pada kerapian, tak ada lagi. Bahkan yang ada hanyalah peperangan. Oleh karenanya Allah melanjutkan dengan ungkapan wala ala ba'duhum ala ba'din, dan pastilah sebahagian mereka Tuhan-Tuhan tadi itu yang punya kemampuan mencipta itu akan menggulingkan dan menaklukkan, mengalahkan Tuhan yang lainnya, sebagian Tuhan yang lainnya, begitu. Karena memang watak dan sifat dari penguasa adalah dia tidak ingin tersaingi. Demikian, tidak ingin tersaingi. Nah, kalau contohnya Tuhan langit itu yang karena langit itu besar, ya, tentunya kita katakan secara logika berarti penciptanya itu besar. Kalaulah memang ada secara sendiri Tuhan yang menciptakan langit itu. Nah, tentunya benda-benda langit yang dia tidak ciptakan karena dibawa pergi oleh penciptanya, maka dia akan kalahkan itu Tuhan-Tuhan pencipta benda-benda langit, ya. Seperti ada Tuhan yang menciptakan planet-planet, maka itu dikalahkan untuk menghiasi langitnya, ya. Jadi Tuhan langit akan mengalahkan Tuhan planet, begitu. Supaya ada benda-benda langit yang bisa menghiasi ciptaannya langit itu, begitu. Begitu juga, ya, Tuhan bumi, ya,
Dia akan mengalahkan Tuhan-Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan. Kenapa? Supaya ada yang menghiasi dan mengisi bumi itu. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan memang tidak ada Tuhan-Tuhan tersebut, ya. Yang kita dapatkan keteraturan, yang kita dapatkan keseimbangan, yang kita dapatkan kerapian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang merapikannya, yang menyusunnya, yang mengurusnya, yang menyeimbangkannya itu cuma satu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah ya menciptakan kita, mengadakan segala sesuatu ya dari tiada menjadi ada, kemudian menguasainya dan mengaturnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Allah menutup surah Al-Mu'minun ayat 91 dengan mengatakan subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah itu dari apa yang mereka sifatkan. Mereka itu maksudnya orang musyrik. Mereka yang mereka mensifatkan. Karena sebagai mereka ada mensifatkan ya Allah itu punya tandingan-tandingan, demikian tidak, ya. Ini tak sesuai dengan akal manusia. Oleh karena itu orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan itu disebut dengan orang bodoh. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah yang diutus oleh Allah membawa agama yang benar ini dan petunjuk yang benar ini, kehidupan manusia ketika itu disebut dengan jahiliyah, dari kata jahlun, kebodohan. Demikian. Bukanlah mereka itu bodoh dari urusan dunia, tidak. Karena kita dapatkan mereka itu punya keahlian-keahlian, ya, temuan-temuan teknologi di zaman itu, ya. Mereka mampu untuk ya menciptakan pedang, alat-alat perang. Mereka mampu untuk mengatur siasat perang dan seterusnya. Bahkan politik, ya, menciptakan kedamaian seperti itu. Kita dapatkan demikian. Ada raja-raja, ya, yang tentunya mereka punya keahlian-keahlian. Mereka bukan orang bodoh dalam urusan dunia. Hanya saja mereka jatuh kepada kebodohan dari urusan keyakinan. Akal mereka tertutupi oleh kesyirikan. Padahal kalaulah akal mereka itu diperankan, diaktifkan, tentunya tak mungkin ada Tuhan yang lain, ya, kecuali cuma hanya satu saja, tak ada yang lain. Demikian. Seperti itu para muslim rahimani warahmatullah. Dan kemudian diarahkanlah peribadahan dan ketaatan, ketundukan hanya kepadanya saja, bukan kepada yang lainnya yang tidak bisa mencipta, yang tidak bisa memberikan ya kemudaratan, kemanfaatan, rizki, kebaikan, ya, dan tidak bisa menolak keburukan. Demikian. Tapi terjadilah apa yang terjadi. Itu menunjukkan kebodohan. Oleh karenanya orang muslim, orang beriman, orang Islam itu orang yang pintar. Karena mereka menggunakan akal-akal mereka yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguh celaka kata orang, ya, sungguh celaka orang muslim yang asas agamanya ini adalah agama yang sesuai dengan akal, yang mengangkat kebodohan dari mereka, ya, ternyata jatuh ke dalam kesyirikan, kebodohan kembali. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak dibimbing oleh Al-Quran dan hadis. Mereka tidak jadikan Al-Quran dan hadis sebagai ya, petunjuk mereka, sehingga akal mereka pun kembali tertutupi. Jadilah bodoh mereka, demikian. Nah, oleh karenanya malu kita kalau seandainya seorang mukmin dan muslim ini bodoh, jatuh kepada kesyirikan. Itu menunjukkan kebodohan.
Contoh bentuk kebodohan. Bagaimana bisa dibenarkan secara akal? Ya. Jimat yang dia hanya bungkusan. Jimat yang dia hanya bungkusan. Yang ini katanya bisa menolak ya kemudaratan dan bisa mendatangkan kemanfaatan yang besar. Seperti menolak penyakit katanya. Seperti contohnya menolak bala katanya. Seperti menghindarkan kecelakaan katanya yang bisa menyelamatkan. Begitu. Lihat, mari kita tinjau ini dari sisi akal. Cobalah bayangkan. Kita katakan tadi bungkusan tadi itu dibuat oleh manusia. Bahkan orang yang memakainya mampu untuk menghancurkannya. Tapi bungkusan tersebut yang disebut dengan jimat, terkadang dia berwarna hitam atau warna yang lainnya. Bagaimana bisa ini menolak sebuah penyakit? Yang penyakit itu apabila menimpa orang yang menggunakan jimat tadi, dia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara jimatnya tersebut itu mampu untuk dikoyak-koyak, mampu untuk dihancurkan oleh orang yang menggunakannya. Sementara dia diyakini, yaitu jimat tadi bisa mengusir sebuah penyakit yang membuat lemah penggunanya. Ini nggak masuk akal. Impossible, begitu kata orang. Ya. Berikutnya saya beritahu bagaimana ya, ini kan bentuk kesyirikan. Ini menunjukkan orang jatuh kepada kesyirikan itu bodoh. Berikutnya ya, berikutnya. Orang-orang itu datang kepada dukun. Diyakini dan diklaim dukun ini bisa mendatangkan rizki. Walaupun dukunnya ini dia tampilannya tampilan soleh. Kalau dia laki-laki pakai kopiah, pakai jubah. Dia bagaikan syekh luar biasa. Kalau dia perempuan pakai jilbab. Tapi tetap dukun karena dia meyakini mengetahui perkara yang gaib. Dia mengetahui barang-barang yang hilang. Dia bisa mendatangkan maslahat-maslahat. Dia bisa menolak mudarat-mudarat, kemudaratan dan keburukan. Maka datanglah orang-orang bodoh ini kepada mereka. Saya katakan sesungguhnya ini orang bodoh, ya, yang mau dibodohi oleh para dukun ini, walaupun tampilannya tampilan soleh atau solehah demikian, ya. Lalu minta rizki sama mereka. Minta rizki sama mereka. Sudah kemudian sang dukun tadi, walaupun dipanggil Pak Ustadz, walaupun dipanggil Ustadzah, walaupun dipanggil Kiai, ya, Tuan Guru dan seterusnya, orang pintar, ya, dipanggil seperti itu, ya. Tapi sesungguhnya dukun. Luar biasanya ketika sudah diberikan mantra-mantra atau bacaan-bacaan, kalau supaya dia syar'i disebut dengan ruqyah-ruqyah. Nah, oleh-oleh yang sifatnya magic ini, yang punya kekuatan mistis begitu. Oleh-oleh ini, apakah dia benda berupa cincin, tapi jimat juga? Apakah berupa buntelan, ya? Atau apa saja dia katakan, luar biasanya ini ditetapkan tarif yang disebut dengan bahasa mahar, kayak pernikahan aja disebut dengan mahar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ini dibayar. Kalaulah orang yang bodoh tadi datang, kemudian dia berpikir, saya datang kepada dukun minta rizki,
kok dia malah minta uang dari saya? Mestinya berpikir, berarti sesungguhnya dukun ini tak bisa dia mendatangkan rizki. Kalau dia bisa mendatangkan rizki, tentunya tak perlu dia buka praktek seperti ini. Kan begitu. Coba logislah dikit. Begitulah kesyirikan ketika menggelanjut di dalam jiwa seorang. Maka yang ada adalah kebodohan. Demikian, seperti itu. Cerdas, mestinya cerdas seorang mukmin itu. Contoh berikutnya. Pawang hujan atau kebiasaan manusia ketika melakukan pesta-pesta. Mengadakan pesta pernikahan, pokoknya acara-acara yang menghadirkan orang banyak, ya kemudian nanti ada makan-makan. Supaya tidak terganggu dengan datangnya hujan, maka dibuat satu bentuk tirakat atau perlakuan. Di antara yang dilakukan oleh manusia yang saya pernah tahu adalah sebuah lidi yang ditusukkan, ya, dengan lidi tersebut itu bumbu-bumbu masakan seperti contohnya bawang merah, bawang putih, kemudian cabai, ya, cabai merah dengan berbagai ragam-ragamnya, ya. Begitu juga bawang, mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian bahkan mungkin ya bukan hanya sekedar dia lidi, tusukan lidi, tapi mungkin lebih besar sedikit seperti contohnya barangkali bambu yang sudah rapi, ya, dirapikan, lebih besar daripada lidi. Kemudian setelah itu ditancapkan di tanah, mengarah ke arah langit, yang ini diyakini bisa menolak hujan atau menggeser hujan atau mencegah hujan. Coba perhatikan, begitu bodohnya keyakinan dan tindakan seperti ini. Bagaimana bisa lidi atau bambu yang ukuran kecil tadi itu, yang tadi ditusuk-tusukkan padanya, ya, itu bumbu-bumbu masakan, kemudian ditancapkan di tanah, ini bisa menahan berbarel-barel air. Yang kalau turun itu hujan, itu Masya Allah bisa banjir. Tapi kok bisa diyakini bisa menampung atau menahan hujan itu, yang berbarel-barel itu. Lah anehnya, perhatikan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Tadi tusukan lidi atau tusukan bambu yang kecil yang sudah dirapikan itu, yang berisi padanya atau tertusuk padanya itu bumbu-bumbu masakan yang sudah ditancapkan ke tanah, bila Masya Allah disiram air saja dengan air bekas cucian piring acara pernikahan tersebut, itu bisa tumbang. Lah kok bisa diyakini itu bisa apa? Menahan berbaler-baler air yang ada di langit yang akan turun. Ini enggak logis. Ini menunjukkan kebodohan dan seterusnya dari bentuk kesyirikan itu menunjukkan kebodohan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Anda seorang muslim, mestinya Anda cerdas. Anda seorang mukmin, mestinya Anda berakal. Ya, demikian. Makanya pelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar lagi. Ya, belajar jadi orang cerdas. Ya, jadi orang cerdas. Orang Islam itu cerdas. Demikian. Wallahu taala alam. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dan insya Allah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang, ya. Materinya, dan kita lanjutkan dengan sesi soal jawab.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila masjid di dekat rumah saya melakukan sholat taraweh nantinya 23 rakaat dan saya ikut bermakmum dengan mereka. Tapi setelah rakaat ke-8 saya memisahkan diri. Lalu saya tutup sendiri sholat witir 3 rakaat. Apakah diperbolehkan seperti itu, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah boleh. Seperti itu boleh, tidak mengapa, ya. Bahkan jangankan di 8 rakaat, bahkan sekedar 2 rakaat saja sudah cukup. Ya kalau mau. Bahkan tidak sholat bersama mereka pun tidak mengapa, melakukan sholat sendiri di rumah tidak masalah, karena sholat tarawih tidaklah wajib, hanya saja sunnah, bahkan sunnah muakkadah di bulan Ramadan, demikian ya. Hanya saja kondisi seperti ini, yaitu sebelum selesai bersama dengan imam lalu memisahkan diri atau sholat sendiri, ya, atau menyelesaikan sendiri lalu kembali pulang, maka ini tidaklah mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW, yaitu pahala semalam suntuk. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis beliau, kalau tidak salah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi kalau tidak salah juga ya. Di antara redaksi ya bunyinya adalah man qama, kata Nabi SAW, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Kata Nabi SAW, siapa saja yang berdiri, maksudnya berdiri di malam hari di bulan Ramadan untuk sholat qiyamul lail, qama qiyamul lail. Siapa saja yang berdiri sholat qiyamul lail, ya termasuk diantaranya taraweh, ma'al imami, bersama dengan imam, hatta yansarifa, sampai selesai imamnya, maksudnya bukan dia yang selesai, bukan si makmum tadi, tapi imam, hatta yansarifa, sampai selesai. Karena yansarifa ini fi'il namanya, kata kerja, itu ada dhamir, yaitu kata ganti yang tersembunyi, yang itu kembali kepada yang terdekat penyebutannya. Di sini yang terdekat adalah imam. Maka sampai selesai maksudnya adalah selesai imamnya. Kita ulangi, man qama ma'al imami, siapa saja yang berdiri sholat malam di bulan Ramadan maksudnya bersama dengan imam, hatta yansarifa, sampai selesai imamnya, kutiba lahu, dicatat untuk dia, qiyamul lailatin, berdiri salat itu semalaman, semalam suntuk, maksudnya demikian, begitu. Maka orang yang salat bersama dengan imam sampai selesai, baik itu imamnya salatnya cuma 11 rakaat atau 13 rakaat atau 15 rakaat atau kurang dari itu 7 rakaat atau mungkin 9 rakaat atau 11 rakaat atau 23 rakaat atau lebih banyak ketimbang itu, maka dia akan dapatkan pahala semalam suntuk dengan kualitas sholat tersebut, demikian. Tapi yang perlu kita beri catatan dari saudara-saudara kita yang memilih sholat untuk sholat tarawih itu plus dengan witirnya itu 23 rakaat yang lebih banyak ya. Ternyata sangat disayangkan mereka terburu-buru sampai kehilangan tumakninah kadangkala. Ya. Nah, ini yang kita sayangkan. Oleh karenanya ya kalau memilih banyak silahkan ya. Sesungguhnya sholat malam itu termasuk ya qiyamul lail tarawih di bulan Ramadan ya. Itu sesungguhnya bilangannya tidak terbatas. Karena kata Nabi SAW, salatul laili masna masna fa idza khasyita as-subha fa utir bi wahidatin. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maksudnya begitu. Ya. Kalau kamu khawatirkan tiba subuh, maka witirlah 1 rakaat saja. Hadis yang sahih.
Artinya kalau 2 rakaat salam terus, maka jumlahnya nggak terhitung, kan begitu. Maka boleh 11 itu boleh, ya 23 itu boleh, demikian. Rasulullah SAW saja itu pernah melakukan 7 rakaat sholat malam, 8 rakaat sholat, 9 rakaat sholat malam. Begitu juga beliau melakukan sholat 11 rakaat, dan ini adalah bilangan yang jumlah rakaat sholat malam yang sering beliau lakukan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, tidaklah Nabi SAW di dalam Ramadan atau di luar Ramadan sholat melebihi dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, jangan tanya panjang dan bagusnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat, jangan tanya panjang dan bagusnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Begitu kata Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga Nabi SAW dikabarkan pernah salat 7 rakaat, 9 rakaat, begitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengkabarkan Rasulullah pernah salat 13 rakaat, begitu. Umar radhiyallahu an, ya di zaman Umar itu disebutkan salat, ya malam itu 21 rakaat kalau tidak salah. Di antara imam yang dipilih adalah Ubay bin Ka'ab, seperti itu, yang ditunjuk jadi imam salat tarawih di malam Ramadan, demikian, ya. Jadi tidak masalah. Yang penting terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun salatnya. Di antaranya tumakninah, demikian, ya. Baik. Nah, boleh yang seperti ini, ya, seperti yang ditanyakan, silahkan, tidak masalah mau sholat, ya 8 rakaat kemudian lalu sholat sendiri 3 rakaat, tidak masalah. Tapi sayang tidak dapat pahala sholat semalam suntuk. Lalu bagaimana Ustadz kalau seandainya kita pengen sholat semalam suntuk, kan begitu, ya pengen dapat pahala semalam suntuk, maka sholat sampai akhir, kepanjangan kalau begitu, ya. Ya maka silakan pilih yang sholat yang rendah, yang dengan jumlah rakaat yang sedikit seperti 11. Nah begitu. Apakah boleh cari masjid yang lain? Saya condong boleh, tapi jangan bikin masalah, bikin keributan. Maka berangkat sebelum sholat, sebelum adzan untuk sholat isya, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah. Maaf Ustadz, mau bertanya, ya, di luar topik pembahasan. Dahulu sekitar 7 tahun yang lalu ada seseorang yang bekerja di sebuah counter HP atau pulsa. Dia memakai uang counter tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya di setiap harinya, hingga jika dihitung sudah sebanyak 500.000 selama dia bekerja di counter tersebut. Dia lakukan hal tersebut terpaksa karena kebutuhan dan keperluan, dan karena kurangnya ilmu agama dulunya. Tapi dia tahu kalau itu perbuatan dosa, hingga di dalam hati dia berjanji 1 hari insya Allah dia akan kembalikan uang tersebut. Dan sekarang dia sudah bertobat, alhamdulillah. Bersyukur masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada keinginan untuk bisa mengembalikan hak orang lain, pemilik counter tersebut. Lalu bagaimana cara yang aman untuk mengembalikan uang tersebut kepada pemilik counter? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah dosa tentunya lebih-lebih dosa besar, tentunya wajib untuk ditaubati, ya. Karena apabila tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni, maka ini akan disiksa. Ya, demikian. Nah, taubat itu ada syaratnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan minimalnya ada 3. Yang pertama adalah al-iqla'. Yang pertama adalah meninggalkan, melepaskan diri dari dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah an-nadamu. Al-iqla'u yang pertama melepaskan diri dari dosa tersebut, kemudian yang kedua an-nadamu menyesal dari perbuatan dosa tersebut, kemudian yang ketiga adalah
al-azmu, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi. Demikian. Dipersyaratkan ya oleh para ulama yang lain ada tambahan terkait dengan ya dosa sesama manusia, dosa terhadap manusia. Ya. Yaitu dosa dengan tobat dengan mengembalikan hak atau meminta halal, demikian. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min min 'irdihi aw syai'in minhu falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Siapa saja yang punya kezaliman kepada saudaranya, baik itu berupa kehormatan atau apa saja termasuk harta, maka hendaklah dia minta halal pada hari ini juga sebelum tiba waktu tidak ada lagi dinar dan dirham untuk menebusnya. Demikian. Ya, maka minta halal. Minta halal itu bisa mengembalikan hak, dan minta halal itu merupakan bentuk mengembalikan hak. Dihalalkan. Nah, seperti itu. Ya. Baik, nah gimana caranya? Ya caranya datang kepada orangnya ketika masih hidup orangnya. Demikian, ya. Kalau orangnya masih hidup, maka datang kepada orangnya. Katakan minta maaf, dua. Ya, dua opsi, maksudnya dua pilihan, silakan pilih salah satunya. Pertama adalah ya mengembalikan ya uang tersebut lalu meminta maaf dengan jujur, tidak perlu ngalu, tidak masalah. Ya mudah-mudahan malah dia akan percaya dengan kita seterusnya, karena ternyata sekian lama orang ini jujur ternyata walaupun dia berbuat dosa. Karena sungguh kita katakan ya kejujuran itu akan membawa keberuntungan. Ya, kejujuran itu akan membawa keberuntungan. Terbuka saja tidak masalah. Ya, demikian. Kata Nabi SAW, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannati." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kalian berlaku jujur karena sesungguhnya kejujuran tersebut itu akan mengarahkan kepada kebajikan dan kebajikan itu akan mengarahkan kepada surga. Demikian, seperti itu. Jujur tidak masalah. Ya, jujur. Sampaikan, lalu minta maaf. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, apabila tidak memiliki uang tersebut, maka minta halal, datang minta maaf. Lalu menyatakan jujur juga, namun saat ini belum punya uang. Jangan nunggu punya uang baru datang minta maaf. Minta maaf saja dulu. Mudah-mudahan nanti dimaafkan. Ya. Demikian. Yang jelas jujur sampaikan, minta maaf supaya nanti apabila keburu belum wafat orangnya atau wafat pula orang yang bersalah ini, ya, itu sudah dimaafkan. Insya Allah selesai urusannya di dunia. Begitu. Dan di akhirat tidak akan dibawa-bawa. Seperti itu ya. Nah, cara yang kedua adalah datang minta maaf ya, lalu menyatakan tidak mampu untuk membayar. Demikian. Maka tanyakan kepada orang yang dizalimi hartanya tersebut ya, dengan cara apa untuk bisa ya dimaafkan. Begitu. Mana tahu disuruh nyuci piring, kan begitu. Atau yang lainnya, maka insya Allah bisa. Yang penting dimaafkan. Begitu kata Nabi SAW, minta halal begitu ya. Demikian ya. Atau kalau seandainya kalau malu, ini gimana kalau malu ya? Kalau malu gimana caranya? Bisa dengan cara yang lain, yaitu dengan cara menitipkan lewat orang uang yang pernah diambil tersebut, lalu dititipkan agar dikembalikan. Lalu minta maaf, sampaikan, ya ini uang yang pernah saya ambil, tolong diterima dan maafkan saya. Begitu, sudah selesai. Jika orangnya masih hidup dan masih ada diketahui dan bisa ditemui. Jika ternyata orangnya tersebut sudah wafat
atau tidak diketahui. Kalau sudah wafat, maka caranya adalah mengembalikan harta yang diambil tersebut kepada ahli warisnya. Jika tidak diketahui, maka ini bisa disedekahkan, ya, yang pahalanya itu diarahkan untuk orang yang didolimi hartanya tersebut. Begitu. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Afwan wa anta fajazakallahu khairah. Berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz senantiasa dirahmati oleh Allah. Saya seorang ibu usia 48 tahun, Masya Allah, Barakallahu fiqh. Insya Allah saya sudah hijrah kurang lebih 4 tahun yang lalu dari cara ibadah wajib dan sunnah, akhlak, muamalah dan amal-amal soleh lainnya. Alhamdulillah. Setiap saya istighfar dan berzikir serta berselawat dan berdoa, baca Quran, maka saya tak sanggup menahan air mata yang deras yang keluar hingga membasahi hijab saya ini. Saya merasa rindu yang amat sangat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Apakah ini wajar atau godaan syaitan? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ibu ya di dalam kehidupan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta ketaatan kepada Allah. Ini nikmat yang besar ya. Di mana kita diberikan nikmat berupa taubat dan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan bisa memperbaiki ya amalan-amalan kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Demikian ya, ini nikmat yang besar. Dan di antara nikmat yang besar juga adalah ya kerinduan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Luar biasa ya. Nah, ini mesti juga harus ada di dalam diri kita. Apabila kita menangis karena cinta kepada Allah, menangis karena rindu kepada Allah, mengalirkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti cinta. Ini bukti iman, ya. Dalam satu hadis disebutkan ya tentang keutamaan yang air mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya di antara sebab seseorang tidak tersentuh oleh api neraka adalah tangisan yang ini karena Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah mata seperti ini tidak akan disiksa oleh Allah, tak akan pernah masuk ke dalam neraka. Karena rasa takut kepada Allah, cinta dengan Allah, rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Ingin rasanya kita memiliki
ya hal seperti ini anugerah yang besar. Maka ibu beruntung, ya. Tapi teruslah belajar. Teruslah belajar, ya. Teruslah belajar agama ini agar nantinya ya cinta kita dan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak ditunggangi oleh syaitan. Karena kita dapatkan ada orang-orang yang mereka ini telah taubat dan hijrah dari dunia gelap sebelumnya. Namun ketika mereka tidak dibimbing oleh ilmu karena tidak mau belajar agama yang benar, akhirnya mereka disimpangkan dan disesatkan oleh syaitan. Demikian, dan itu terjadi. Dan ada orang-orang seperti ini di negeri ini, demikian. Oleh karenanya saya doakan ibu, ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, ya, di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga ibu ya diberikan keistiqomahan untuk belajar agama seterusnya, demikian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia yang besar kepada ibu, ya, dengan rasa cinta, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kami kaum muslimin juga mendapatkan hal yang sama. Amin ya rabbal alamin, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah Ustadz, boleh enggak ya ikut arisan barang tapi kita bayar dengan uang, terus nanti datang barangnya, itu gimana hukumnya? Bismillah, arisan barang kalau maksudnya adalah kumpul-kumpul uang kumpul-kumpul uang, ya, beberapa orang yang mereka kumpul-kumpul uang dengan nilai tertentu, ya, nanti yang keluar namanya maka dia ambil, ya, barangnya, uangnya, kemudian nanti dia beli, ya, uang dengan uang tersebut, kemudian nanti barang itu datang, itu gimana Ustaz? Ya kalau seperti ini ya insya Allah boleh. Kita ulangi, ya. Pertanyaan seperti ini pernah sampai kepada saya dengan skema seperti ini, yaitu beberapa orang, ya, ketika mendekati Lebaran mereka ini kumpul-kumpul uang, ya, sampai nilai tertentu dikumpulkan pada satu orang, ya, pengumpul uang. Lalu ketika sudah sampai batas waktu tertentu nanti akan diberikan barang seperti itu, ya. Jadi uangnya disampaikan dulu. Maka yang seperti ini, ya, jadi ada beberapa orang, kita katakan 10 orang, ya, yaitu arisan barang, ya. Arisan barang, kemudian nanti akan diberikan barang nanti di waktu tertentu. Maka kita katakan seperti ini, tidak boleh, ya, bagi pengumpul tersebut untuk dia membelanjakan barang, membelanjakan uang tersebut, ya, dengan barang tertentu, ya, sampai dapat izin dari pemilik barang. Jika dia ini sebagai makelar atau agen, ya, seperti itu. Demikian. Maka nunggu terkumpul uangnya baru kemudian dia nanti belanjakan barangnya sesuai dengan, ya, apa yang diinginkan oleh pemilik uang tersebut, demikian, ya. Nah setelah itu nanti dia boleh untuk menentukan fee atau kita katakan adalah upah atas keagenannya jika dia adalah sebagai agen, demikian, yang mengumpulkan. Namun apabila dia ini sebagai penjual, dikumpulkan kepada dia nanti di waktunya baru dia datangkan barangnya, maka kita katakan tidak boleh jual beli seperti ini. Ini namanya terjual beli hutang dengan hutang,
Yang ada, yang boleh adalah dikumpulkan terlebih dulu uangnya, walaupun nanti dia sebagai penjual dari barang tersebut, dikumpulkan uangnya terlebih dahulu olehnya. Setelah terpenuhi nilai dari barang tersebut, maka baru diberlakukan akad. Ya, akad. Jadi tadinya itu hanya pengumpulan uang saja. Nanti sampai kepada kepada nilai yang sudah, waktu di mana nilai itu sudah cukup, maka baru disampaikan kepada pemilik uang, ya, bahwasanya uang masing-masing dari para orang yang ikut serta dalam arisan itu telah sampai nilai nominal barang. Kemudian setelah itu baru, ya, ditentukan barang yang harus dijual oleh sang pengumpul itu. Nah, demikian. Ini yang pernah pertanyaan yang pernah sampai kepada saya. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak boleh di awal itu sudah ditawarkan barang dulu lalu disepakati harganya. Katakanlah nanti setelah dikumpulkan nilainya 500.000 rupiah, ya, barangnya ini dan ini disebutkan sampai nilainya segitu. Nah, maka dan itu sudah mengikat. Ini tidak benar, tidak boleh yang seperti ini. Mengapa? Karena ini jual beli, ya, hutang dengan hutang, terhutang barang, terhutang uang, tidak boleh. Yang ada, yang boleh adalah pengumpul uang tersebut dia hanya mengumpul saja, walaupun nanti dia akan menjual. Dikumpul dulu, setelah sampai waktu di mana uang itu telah sempurna senilai barang yang diinginkan, baru setelah itu dibuat transaksi. Ya, bahkan bisa jadi nanti, ya, bisa jadi diberikan tawaran-tawaran barang yang diinginkan senilai nanti uang yang ada, begitu. Nah, begitu disepakati sekian baru dijual, maka baru boleh ketika itu, ya, mengikat akad tersebut. Maka uang dibawa, kemudian nanti barang menyusul sesuai dengan akad yang diberlakukan ketika sudah sempurna nilai uang yang dikumpulkan. Wallahu taala a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Ada pertanyaan dari akhwat ini. Saya mau nanya, rumah saya dekat dengan musola, jadi selalu dengar kalau iqamat. Jadi kalau ketika dengar iqamat bagi akhwat yang sholatnya di rumah, apakah masih bisa melaksanakan sholat sunat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wanita yang mereka memang memilih sholat di rumah dan itu merupakan sesuatu yang afdol bagi mereka untuk sholat di rumah, ya, karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ya, tempat yang paling baik bagi mereka untuk sholat adalah rumah mereka, demikian. Dan Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, ya, dan tinggalkan di rumah-rumah kalian. Sampai sholat itu pun dianjurkan untuk di rumah dan lebih besar pahalanya bila di rumah, demikian, seperti itu, ya. Nah, bagi wanita atau siapa saja seperti laki-laki yang sakit, ya, atau orang tua yang renta nggak bisa ke masjid lagi, ya, mereka sholat di rumah, maka sesungguhnya mereka tidaklah terikat dengan apa yang terkait di masjid, ya, namun hanya mereka terikat dengan waktu sholat, demikian. Adapun adzan itu sebagai tanda masuknya waktu sholat, tapi bukanlah mereka terikat dengan apa yang di masjid. Ya, mereka tidak terikat dengan iqamatnya. Ketika iqamat maka mereka harus sholat juga, tidak mesti. Ya, demikian. Jadi wanita yang sholat memang di masjid, wanita yang memang sholat di rumah, begitu juga orang-orang yang mendapatkan dispensasi untuk sholat di rumah seperti karena hujan, begitu juga banjir barangkali sehingga nggak bisa ke masjid, begitu juga barangkali orang yang sakit atau orang-orang tua yang memang tak bisa lagi bergerak, maka mereka ketika sholat di rumah mereka seperti ini itu tidak terikat dengan kegiatan yang di masjid, demikian, ya, tidak terikat dengan iqomahnya, seperti itu. Adapun adzan itu sebagai penanda masuk waktunya sholat, penanda masuk waktunya sholat, penanda masuk waktu sholat. Demikian, ya. Nah, setelah itu silahkan ya melakukan sholat sunat walaupun sudah qomat, demikian.
Bahkan kalaupun seandainya sudah, katakanlah adzan sudah masuk waktu, kemudian masuk kamar mandi, ternyata agak sedikit lama di kamar mandi, ini bagi wanita ya. Lalu ternyata orang-orang sudah pulang dari masjid, sudah selesai sholat, maka silakan melakukan sholat sunat ya. Kemudian bahkan silakan ketika mau sholat wajib iqamat berdasarkan hadis atau riwayat Anas bin Malik, karena kata beliau radhiyallahu anhu, kata Anas ya, ketika ditanya tentang iqamat bagi wanita, itu adalah zikir, maka silahkan qomat bagi wanita ketika hendak sholat fardu, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan dulu ya kajian kita pada pertemuan kali ini, karena waktu sudah mendekati masuk waktu zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan ya kajian kita ini pada pertemuan kali ini. Kesalahan dan kekurangan, kekeliruan itu datang dari saya, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita memotivasi para pemirsa kaum muslimin semuanya, mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan tersebut, Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, silahkan donasikan ya, salurkan infak dan sedekah jariah yang pahalanya mengalir untuk Anda kelak ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, salurkan infak dan sedekah Anda yang nanti pahalanya akan mengalir kepada Anda ya, di Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan dengan kode bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.